Nasionalisme adalah hal yang penting bagi berdirinya sebuah negara. Bahkan tanpa adanya rasa nasionalisme, sebuah komunitas masyarakat tidak akan repot-repot untuk bergabung dan membentuk komunitas besar seperti negara. Semangat nasionalisme menjadi bahan bakar utama bagi suatu masyarakat untuk mendirikan atau memperjuangkan tanah airnya untuk berada di bawah suatu bendera kenegaraan. Hal ini berlaku secara universal. Setiap masyarakat dari negara manapun bisa dipastikan memiliki semangat yang serupa bila berbicara mengenai tanah air. Namun, sebagaimana hal lain yang ada di dunia ini, meskipun nasionalisme adalah hal yang baik bagi suatu negara, bila dilakukan secara berlebihan, maka bisa memicu perpecahan dari negara itu sendiri. Ultranasionalisme adalah suatu istilah yang cocok digunakan untuk mendeskripsikan fenomena semacam ini. Dalam Kamus Bahasa Inggris Oxford dijelaskan bahwa ultranasionalisme adalah suatu rasa cinta yang berlebihan terhadap negara atau sikap nasionalisme yang terlalu ekstrim sehingga menganggap bahwa negaranya paling baik di antara negara yang lain. Jika masih dalam batas wajar, ultranasionalisme mungkin penting untuk memupuk rasa persatuan dan kepatuhan terhadap perintah negara. Namun paham ini bisa menjadi berbahaya ketika rasa superioritas dan xenofobia masuk ke dalamnya. Sejarah mencatat pada Revolusi Prancis tahun 1789 sebanyak 16.600 orang tewas dikarenakan mereka dianggap kurang memiliki rasa nasionalis atau revolusionis pada masa itu. Kemudian, selama periode Perang Dunia Kedua, ideologi fasisme telah menelan puluhan juta jiwa yang dianggap sebagai ras manusia rendahan. Indonesia juga pernah mengalami masa di mana rasa nasionalisme dijunjung begitu tinggi untuk menjustifikasi segala tindakan pencegahan ancaman negara. Selama pemerintahan Presiden Soeharto atas nama pembangunan, stabilitas, dan keamanan nasional yang berlandaskan Pancasila, pelanggaran hak asasi manusia kerap sekali terjadi. Mulai dari pembersihan para simpatisan PKI yang dimulai pada tahun 1965 hingga 1967, yang mana eksekusinya bisa tanpa peradilan dan telah memakan korban sebanyak 500.000 hingga 1.200.000 jiwa. Dan yang lebih mirisnya lagi, karena eksekusi ini dilakukan tanpa peradilan, sehingga banyak orang yang hanya tertuduh padahal mereka bukan menjadi bagian dari simpatisan PKI turut menjadi korban. Peristiwa lainnya adalah penembakan misterius yang menyasar para terduga preman pada tahun 1980. Adapun peristiwa pembantaian Tanjung Priuk pada tahun 1984. Lalu peristiwa Malapetaka 15 Januari atau yang biasa disebut dengan Malari pada tahun 1974. Dan yang terakhir adalah serangkaian pelanggaran hak asasi manusia selama krisis tahun 1997 hingga 1999 yang menyebabkan jatuhnya korban pada penembakan Semanggi, Trisakti, dan penghilangan paksa sejumlah aktivis pada periode yang sama.
Jelas bahwa generasi muda dengan mentalitas yang cenderung masih labil sangat rawan untuk terpapar pemikiran seperti ini. Belum lagi kita sebagai pemuda nyatanya belum sepenuhnya paham mengenai apa saja nilai-nilai yang ada dalam dasar negara kita. Dasar yang membentuk kita sebagai sebuah bangsa, sebuah negara, yaitu dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketika kita melihat berbagai kejahatan di masa Orde Baru yang berdalih berlandaskan Pancasila, maka sudah sepatutnya kita harus lebih waspada dan cermat. Jangan pernah menjustifikasi suatu pandangan itu mutlak salah sebelum kita tahu betul apa yang ada di dalam pandangan tersebut. Jangan pernah membawa sentimen superioritas kita sebagai seorang yang cinta Pancasila dan menjustifikasi salah orang yang tidak sama kecintaannya dibanding dengan kita. Perlu diingat bahwa kemajemukan dan perbedaan adalah hal wajar dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Tingkat nasionalisme seseorang juga termasuk ke dalam keberagaman tersebut. Mungkin saja sebagian orang memiliki cara tersendiri dalam mengekspresikan kecintaannya terhadap tanah air Indonesia. Dan kita tidak boleh menganggap hanya cara kita, cara pandang kita saja yang benar dan menyalahkan cara orang lain. Bila hal ini terus berlangsung, maka dapat dipastikan bukan kebersatuan bangsa yang akan didapat, tetapi justru perpecahan dan separatisme yang akan kita dapatkan.